apa di dalamnya itu? Ya, minta ya. Minta. Saya mau bertanya. Saya mau jawab. Ada yang salah dari saya? Inang dari Blitar ya? Iya, dari Blitar. Saya dari Jogja. Ada lagi namanya? Oh, belum. Ayo Nang. Ini pengalaman saya pribadi. Oh iya, curhat. Dulu saya kesini 2014. 2012 saya juga kesini. Sebelumnya saya juga kesini. Ya. Terus 2016 saya cuti. Nah, Suami diambil gantangan mati. Berarti curhat Ustaz. Pelakor. Dalam Islam namanya tahbib. Dosa yang sebelum di akhirat dia akan merasakan adalah tahbib, yaitu pelakor. Ada dua siksa yang sebelum di akhirat dia dapatkan. Satu adalah orang durhaka orang tua. Sebelum di akhirat dia merasakan. Dua, orang yang sengaja berzina atau mengambil suami orang dengan merusak rumah tangganya. Maka hati-hati, jangan ada pelakor di antara kita. Makanya saya betul-betul tidak pernah niat satupun mengadai istri saya. Saya tidak akan, mohon maaf, tidak akan menggantikannya. Iya, paling nambahin. Enggak. Nambahin enggak sama kamu, ngapain? Sorry. Ya, gimana? Pertanyaan saya, karena saya sudah bisa bercerai, apakah saya sebagai ibu, tapi dibatasi komunikasi sama anak, dan saya waktu cuti pun tidak boleh menemui mereka. Maksudnya sama keluarganya dia itu aku dibatasi, nggak boleh. Ya. Apakah saya itu menjadi ibu durhaka? Kan anak juga bisa durhaka sama orang tua. Apakah saya sebagai dulu ibu? caranya pakai pengadilan nggak? Iya, pakai Ya, pengadilan. laporkan ke pengadilan, karena yang bisa cerai hanya suami istri. Anak bisa nggak dicerai? Karena hari kiamat nggak bisa. Maka lewatnya prosedurnya lewat pengadilan. Kedua, jangan putus doa. Ya, Ada yang memegang hati manusia itu adalah Allah. Maka ya mubalibal qulub, ya musarifal qulub, sorry qulubana, ya mubalibul solid qulubana. Jadi artinya Anda tetap doakan anak istri itu. Wa idza matum bisain faktum min mastata'tum, kamu semaksimalnya bisa terus. Mungkin Anda caranya belum kurang, atau datang mendatang nggak ngasih hadiah. Maka buat hatinya supaya senang, supaya ini. Karena anak nggak bisa dicerai, tetap itu jadi anak. Ya, kadang 2 bulan sekali saya menyuruh keluarga saya untuk menjenguk anak saya. Ya, bagus. Ya. Tapi dari pihak keluarga tidak terlalu menyukai Urusan dia, ya dia urusannya dengan Allah, nanti biarin karena dia. saya lebih kasihan ke anak saya. Kalau Ya. saya telepon, dia itu malah dimarahi sama bapaknya. Ya. Kurang ajar. Ya udah, nanti gimana caranya, pokoknya jangan putus komunikasi dengan anak. Jadi jawabannya saya, apakah saya jadi ibu? Enggak, semaksimal. Anda tetap berdoa, Anda tetap layani semaksimal. Bahwa Terima kasih, dia, Pak Ustaz. ya, bahwa untuk nafkah segala macam yang tanggung jawab suamimu, bukan anak, bukan ibu. Ya, ya. Setelah Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak menentukan, yang menentukan ini. Sebentar, yang depan sudah satu, sekarang yang samping sini satu. Monggo berdiri saja, berdiri karena tidak ada murid. Monggo. Bagi teman-teman, mohon kalau ada suami pisah lagi, yang pisah hanya Suami dan istri. tapi anak sampai hari kiamat pun binnya. Rasulullah itu ngambil anak namanya Zaid, tapi Zaid itu pengen supaya anaknya itu binnya diganti, karena dari kecil memang ikut Rasulullah dan orang tuanya pun ridho. Maka turun surat Al-Ahzab ayat 3, 4, 5, nggak boleh mengganti bin. Jadi Zaid bin Sabit, Anas bin, kok nggak begitu apa semuanya? Kul huwallahu, tidak aja Anasullahi, Anas bin
Malik Prabowo Su. Nah, jadi apa? Ganjar Anies Mahfud. Ya gitu kamu itu. Sahabat gak kenal yang dikenal malah. Sorry ya. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evita dari Malang. Malang. Turen. Kasihan banget jadi orang Malang. Ya, Ustaz, saya mau tanya. saya mau jawab. Saya Ya. dan kakak saya itu kan tidak akur gitu. Jangan, karena nanti jauh dari berkah Allah. Maka segera silman kota'aka. Sambunglah orang yang memutus hubungan silaturahmi. Waqfu man haramaka. Maafkan kesalahannya. Ketiga, doakan. Ya, terus. Iya, saya sudah meminta maaf ke kakak saya. Tapi kakak saya itu nggak mau Cari waktu yang tepat, waktu, tempat, suasana, bahasa yang pas. Mungkin waktunya nggak pas. Haruskah saya yang Iya. Ya. tapi semua komunikasi itu diputus. Ya, pokoknya kamu sudah menyambung perkara nggak mau urusannya dia dengan Allah. Yang penting kita sudah berbaik pada dia. Betul kan gitu. Nah, apalagi kamu sudah suatu anak lebih muda, kamu yang nyelondoh, kamu yang harus duluan. Doakan dia, maafkan dia, dan ambil kayu. Mungkin waktunya nggak tepat. Sama kakaknya mungkin kakak tahu Fir'aun, ya tahu persis kakak ini nggak itu berarti bahasanya nggak apa. Kedua, waktunya nggak tepat. Tiga, datang biasa tahadu, tahabu, tahtadu. Bawa oleh-oleh, bawa dia dari Hongkong nggak bawa oleh-oleh, malah datang. Kakak tahu nggak? Utang aja, malah utang yang ini kasih. Ya. Belum pulang, saya masih. Lah ya besok pas pulang itu bawa oleh-oleh, kirimin parcel dari sini. Ya. Tapi saya selalu kirim uang buat dia, tapi nggak ngasih tahu langsung ke rekening gitu. Ya kasih tahu sekarang. Oh, nggak usah. Kasih tahu. Oh, iya. Kasih tahu kenapa Ustaz? Ya satu, karena supaya tahu bahwa kamu sudah membuat hati mereka. Gitu. Nanti kalau nggak ngerti dikira nggak, kirim uang ya nggak, padahal dikirim terus. Ya. Oh iya. Ya. Makasih Ustaz. Jangan-jangan kamu ngasih aku juga tapi nggak ngasih tahu. Belum. Saya ikhlas loh ya, siapapun yang mengirim pasti baik. Ini orang baik sekali yang ngasih nggak ngasih. Itu memang untuk keikhlasan begitu, tapi karena ini punya hubungan, baiknya kasih tahu. Saya kasih kesempatan untuk yang belakang biar adil. Monggo mbaknya yang belakang berdiri. Suara yang lantang mbaknya monggo. Mbak sini bentar ya nanya. Mbak, jadi gantian dari depan sampai sekarang mbaknya yang belakang, masih yang belakang. Mic-nya biar di situ nggak apa-apa, monggo mbak. Berdiri aja, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya juga sekaligus curhat ya Ustaz. Iya. Jadi suaminya diambil orang juga. Iya Pak. Bukan saya loh, saya nggak ngambil istri orang. Itu murni dari awal saya bukan ngambil dari siapa. Ya, maaf. Nama saya Susiwati dari Batang. Batang. Pekalongan Batang ya. Ya. Nggak bisa berkata-kata Mas. Ya dari hati ke hati aja gimana? Jadi kalau nggak bisa berkata. Saya di Hongkong ini kontrak yang sekarang 4 tahun, sekitar 4 tahun.
Dan rencana memang lebaran ini saya mau cuti los. Tapi di saat cuti los mau balik terus. Oh, lolos itu artinya cuti langsung. Ya mau balik. Lebih bagus, tolong ya semuanya punya mohon maaf. Orang itu harus namanya enggak punya target. Jangan pokoknya selama hidup saya akan jangan. Anda harus punya target. Ketika sudah mencapai sesuatu targetnya, sudah. Jangan selamanya Anda jadi mohon maaf, harus Anda punya target. Namanya al-amalu. Apa itu al-amalu? Punya hope itu ada resolusi. Hope itu apa? Ada mimpi yang harus diraih. Sudah, kalau sudah itu targetnya ya pulang ya. Anak Anda perlu Anda, suami Anda perlu Anda, orang tua Anda perlu Anda, tetangga Anda perlu Anda, betul? Anda punya target. Oke, 4 tahun, ya. Iya, tapi di saat terakhir saya mau pulang itu ada kabar dari saudara. Katanya ada cewek yang itu ngejar-ngejar suami gitu. Jadi itu kalau pulang kerja minta boncengin gitu. Padahal dia udah punya suami, sampai dengar-dengar katanya wanita itu menceraikan suaminya. Nah, karena emosi sesaat saya berantem sama suami pas Oktober kemarin. Menang siapa? Enggak, karena emosi saya, soalnya dari akhir lebaran kemarin sudah merasa komunikasi juga kurang. Kalau saya nggak menghubungi, dia sudah mulai cuek gitu kan. Terus ibunya setelah udah terasa gitu. Terus ditambah ada masalah itu, saya emosi sesaat, ngucap minta cerai gitu, maaf. Terus nggak pernah dibalas sama suami karena orangnya mau pendiam. Terus pada suatu saat dia melayani karena mungkin kata-kata saya sudah terlalu ya maaf kelewatan gitu ya, karena merasa nggak dihiraukan gitu kan. Terus minta cerai lagi itu dia mengucapkan ya udah nanti kalau ada uang saya ceraikan kamu gitu. Apa itu sudah termasuk talak kan? Terus setelah itu, setelah komunikasi itu kami nggak komunikasi lagi dari bulan Oktober. Nah, karena ini lebaran ini saya cuti, terus misalkan ini tadi ya, demi anak-anak, kalau misalnya gimana ya? Cucuk lagi. Kalau dalam hati masih ada rasa sakit, ya sampai detik ini belum ada komunikasi, kita saling blokir. Tapi misalkan gitu kan, kalau dia tahu saya pulang, terus dia pulang balik ke rumah, itu solusinya gimana kan? Jangan kawin ya. Terima kasih. Itu udah. Baik. Udah kalah itu haram itu. Tolong perhatikan, idenya itu apa-apa jangan mudah cerai. Karena Allah tidak suka. Seapapun itu kalau bisa wihdatul rumah, yaitu Anda pertahankan pernikahan itu, bisa bertemu di dunia dan reuni di surga bersama keluarga. Cerai itu adalah solusi terakhir ketika sudah tidak bisa disatukan. Kalau hanya gatel itu cukup digaruk. Kalau digaruk kok masih belum bisa sembuh, dikasih balsem belum sembuh, diminumi diminum obat belum sembuh, dikeroi. Keroi nggak bisa, kronis baru diamputasi. Jangan baru gatel langsung potong tangannya, jangan. Diobati dulu dengan cara apa? Bagaimana kalau meresolusi dua pihak keluarga? Jangan berdua, kalau berdua jadi berantem lagi. Kamu suka berantem gitu. Yaitu kamu bawa wali untuk meresolusi. Jangan bawa pengacara. Pengacara itu boleh dilakukan untuk perdata. Tapi kalau urusan begini, kalau pengacara pasti ujung-ujungnya cerai. Karena pengacara itu akan memenangkan kasusnya dan memusuhi lawannya. Maka tidak dengan pengacara, tapi dengan wali dan wali. Namanya bertahkim atau berhakam, musyawarah. Jadi Anda tidak